Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Beka Francisca. Di sini saya akan menjelaskan masalah ekonomi. Masalah ekonomi pada dasarnya adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan benda atau sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Menurut ilmu ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan, yaitu yang pertama adalah masalah produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Yang kedua, masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Yang ketiga, ada masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, masalah ekonomi menurut ekonomi modern adalah apa yang akan diproduksi atau what. Unsur what berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi. Jadi, unsur ini membahas tentang bagaimana produsen bisa menentukan produk, barang, atau jasa yang akan diproduksi. Setelah menentukan produk yang akan diproduksi, produsen juga diminta menentukan berapa jumlah produk yang diproduksi. Yang kedua, ada bagaimana cara memproduksi atau how. Setelah produk ditentukan jenis dan jumlahnya, masalah yang harus dihadapi produsen adalah bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan sumber yang ada, produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efisien. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan sistem produksi yang tepat, misalnya menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Jika produsen memilih menggunakan tenaga manusia, maka ia harus memikirkan upah tenaga yang digunakan. Namun jika menggunakan bantuan mesin, maka harus mengeluarkan investasi yang lebih untuk membeli mesin dan merawatnya. Nah, yang ketiga ada untuk siapa barang atau jasa diproduksi atau for whom. Untuk terakhir yang harus dipikirkan oleh produsen adalah siapa yang membutuhkan produk mereka dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang akan diproduksi bukan cuma untuk konsumen saja. Ada pihak-pihak lain yang juga menikmati keuntungan. Misalnya, para karyawan yang akan menerima gaji, pemilik bahan baku yang produknya dibeli produsen, hingga pemilik modal atau investor yang menerima pendapatan dari investasinya. Dan tentu saja si produsen sendiri. Halo semuanya, perkenalkan saya Vica Diriana akan menjelaskan tentang bab sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Sistem ekonomi ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta berdasarkan prinsip tertentu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, yang kedua yaitu sistem ekonomi komando, yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal, yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi ini dalam perekonomiannya menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Jadi segala aktivitas yang dilakukannya berdasarkan tradisi secara turun-temurun. Baik, untuk yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sistem perekonomian ini semua kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sementara masyarakat hanya menjalankan aturan yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini memberi kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonominya tanpa campur tangan dari pemerintah. Yang keempat, di sini ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga ikut campur tangan dalam perekonomiannya. Untuk tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghindari penguasaan penuh dari golongan masyarakat yang ingin menguasai sumber daya ekonomi.